Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam rangka melaksanakan praktek PPL 1, nah BKPI angkatan 2019. Jadi untuk kali ini kita memulai dengan praktek bimbingan klasikal. Nah, jadi perlu dipahami karena ini praktek pertama, praktek kedua kan memang latihan lah. Nah, jadi sereleks mungkin, tetapi dengan acuan kan sudah bikin RPL. Nah, jadi di sana langkah-langkah atau tahapannya kan insya Allah sudah ada lah. Nah, sebelumnya marilah kita awali bersama-sama kegiatan PPL kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi sebelumnya sudah Ibu share urutan yang maju lah. Jadi untuk yang pertama, nah ini ya dipersilahkan kepada Sihab lah untuk menyampaikan presentasinya. Tapi siapapun yang maju jangan menyebut, jangan lupa lah kalau laki-laki bapak, kalau perempuan ibu. Pokoknya posisi kalian itu sebagai guru. Nah, jadi Iya. Sihab ini peserta kalian di sini berperan sebagai kelas 3 SMA lah, karena kelas 12 yang diberi layanan oleh Bapak Sihab. Nah, ya dipersilakan kepada Bapak Sihab. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, anak-anak Bapak sekalian, alangkah baiknya sebelum memulai kegiatan apapun, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Bagaimana keadaan anak-anak Bapak sekalian? Baik, Bapak. Ya, Alhamdulillah. baik, kita absensi dulu ya pada pagi hari ini ya. Halisa Ajijah. Hadir. Ya, baik. Anissa Mardatila. Hadir. Hafizatun Nisa. Hadir. Ya, alhamdulillah semua anak murid Bapak hadir semua ya. Ini keadaan sekarang apakah di kampung atau di Banjarmasin? Di kampung, Pak. Di kampung. Oh iya. Untuk sinyal insya Allah aman aja anak-anak Bapak ya. Iya, amin, Pak. Iya. Jadi pada pagi hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal yang bertemakan layanan karir. Jadi di sini Bapak akan menyampaikan beberapa hal fungsi dari profesional dalam bekerja. Jadi kan di sini kalian semua sudah kelas 12 nih. Ya, Pak. Jadi kira-kira dari anak-anak Bapak ini adakah ingin niat bekerja ataupun melanjutkan pendidikannya? Ulun niatnya nambah gawi, Pang, Pak. Nah berarti pas saja Nala hari ini Bapak menyampaikan pengertian profesional dalam bekerja. Jadi di situ tuh ada dalamnya pengertian profesional itu apa, habis itu fungsinya dari profesional itu apa saja dari bagian profesional bekerja itu, habis itu keutamaan kita mempelajari profesional dalam bekerja itu apa. Ya, jadi langsung saja Bapak menyampaikan melalui PPT ya. Izin Ibu. PPT. Untuk PPT bagaimana? Baik. Ya, jadi apakah terlihat semua anak-anak PPT dari Bapak? Belum, Pak.
Oh ya, sebentar ya, mungkin ada kendala jaringan sedikit untuk PPT Bapak. Nah, sebelumnya di sini murid-murid Bapak sudah tahu lah apa itu profesional. Mungkin dari Ica, Kenapa Pak? apakah sudah mengetahui sebelumnya pengertian dari profesional itu apa, Ica? Profesional tuh kurang tahu Bang ulun Pak Ai. Oh ya, jadi langsung Bapak jelaskan aja ke pengertian dari profesional bekerja lah. Profesional itu merupakan orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Jadi profesional itu adalah orang-orang yang lebih ahli di bidangnya. Jadi meskipun pekerjaannya apa saja berarti harus seperti bidangnya itu sendiri. Nah, kemudian langsung masuk ke bersikap profesional dalam bekerja. Sikap profesional dalam bekerja tuh ada banyak, cuman di sini Bapak menyampaikan poin-poin yang penting dari beberapa sikap yang harus dimiliki jika Ica ataupun yang lain ingin melanjutkan pekerjaan setelah bersekolah ini. Jadi yang pertama itu ada tampil rapi dan berpakaian pantas. Jadi tampil rapi dan berpakaian pantas ini misalkan Ica langsung pergi berangkat bekerja. Jadi menggunakan pakaian yang bersih, rapi, menampilkan kesan yang profesional. Habis itu harus mengenakan pakaian yang sesuai dengan aturan kantor. Jangan misalkan Ica disuruh memakai baju putih, berarti jangan memakai baju yang selain warna putih. Menghindari pakaian yang ketat dan terlalu terbuka. Kemudian patuhi budaya di tempat kita bekerja. Mematuhi budaya kita di tempat bekerja ini untuk mengetahui gambaran di kantor itu seperti apa, bagaimana mereka bersuara, misal ketika sedang berbicara dengan orang lain, atau menggunakan nada yang seperti apa jika berbicara dengan atasan. Kemudian ada hadir rapat dan diskusi tepat waktu. Jadi di sini kita dituntut untuk tepat waktu dalam menghadiri entah itu rapat ataupun panggilan mendadak. Sebisa mungkin kita untuk melakukan itu dengan baik. Kemudian pertahankan sikap positif. Mempertahankan sikap positif ini untuk mencapai kesuksesan, tunjukkan bahwa Anda memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab yang baik. Nah, yang terakhir, berkomunikasi dengan baik. Jadi, jika kita menjadi orang baru di kantor tersebut atau di suatu manajemen, kita harus menampilkan sisi terbaik kita tanpa harus mengganggu orang lain. Jadi kita berkomunikasi dengan baik itu dengan melakukan tidak untuk sungkan untuk berkenalan lebih awal seperti itu. Sampai sini apakah anak-anak Bapak memahaminya? Insya Allah paham aja Bang Pak Ai. Nah, mungkin dari yang selain Ica, apakah memang ada yang berniatan untuk melanjutkan bekerja mungkin? Sepertinya Ica ini memang ingin sekali bekerja ya. Inggih Pak, mohon ada Nah, rezekinya. jadi sampai di sini apakah Ica ada yang bingung atau ada yang ingin dipertanyakan mungkin dari teman-teman yang lain juga? Ulun bertakun Pak. Ya, Ica. Misalnya tuh Kak, misalnya kita sudah begawi loh Pak. Misalnya tiba-tiba kita jenuh tuh Pak. Siapa kita mempertahankan sifat profesional kita tuh ketika kita jenuh Pak. Ada tips kah Pak? Iya, ya, baik Ica ya. Jadi di sini untuk bekerja itu namanya kejenuhan pasti ada di setiap pekerjaan, tapi bagaimana cara kita untuk mempertahankan pekerjaan itu dengan melupakan kejenuhan. Jadi kita tuh harus seperti poin keempat tadi, pertahankan sikap positif. Jadi jangan sikap saja berpikiran positif,
Tapi pikiran itu pun harus dilaksanakan dengan baik. Misal kita berpikiran bahwa pekerjaan sekarang lagi susah, sangat susah untuk dicari, mensyukuri pekerjaan yang telah diberikan untuk kita sendiri, dan dan berpikir bahwa pekerjaan yang telah diberikan kepada kita adalah suatu amanah yang harus kita kerjakan dengan baik. Seperti itu, Ica. Bagaimana saudari Ica? Alhamdulillah paham, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Ica. Jadi untuk penguatan kita agar lebih profesional dalam bekerja, mungkin ada potongan ayat atau hadis ini yang dapat membantu teman-teman ataupun anak-anak Bapak yang ada di kelas ini. Mungkin sebentar akan Bapak bacakan untuk penguatannya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebentar ya, Bapak carikan. Ya, langsung ke artinya ya. Dan katakanlah pekerjaan kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu dipertahankannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan. Jadi poin yang bisa kita ambil di sini, bekerjalah dengan baik. Dan pekerjaan itu adalah amanah untuk kita semua. Bagaimana Ica dan teman-teman yang lain? Nggih, Pak. Insya Allah paham Iya. maksudnya. Pak, insya Allah paham juga. Sampai di sini apakah bisa Bapak simpulkan bahwa bekerja itu adalah suatu amanah yang diberikan ke tempat kita dalam menjalani hidup. Mungkin itu sebagai jalan untuk hidup kita kemudiannya, ataupun yang ingin melanjutkan perkuliahan ataupun yang lain bisa saja. Namun untuk tema kita pagi hari ini adalah profesional dalam bekerja. Jadi Bapak harapkan semua anak-anak Bapak ini jika ingin melanjutkan ke dunia pekerjaan maka harus melakukan dengan sungguh-sungguh, tetap bersyukur dan menjalankannya dengan baik. Nggih, Pak. Ya. Jadi sekian untuk bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini. Bapak izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Siap sudah selesai ya memberikan layanan. Ya, selanjutnya kita persilahkan siapa ya selanjutnya. Setelah Lili itu Sihab, setelah Sihab Ulun nggak, Bu? Kalisa. Oh ya, Kalisa. Ya, dipersilakan kepada Ibu Kalisa ya memberikan layanan bimbingan klasikal. Izin, Bu, ulun audio pakai HP, Bu, Oh ya, bisa aja di-share lah. Kalau kesulitan bisa aja kirim di WA. Ada gue maksud ulun apa tuh kan ulun berlaptop juga loh nih. Di laptop ini kan kalau gue merekam suara ulun. Ulun mulai bulah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya di sini ada yang kenalan Ibu lah. Belum, Bu. Belum, Bu. Iya, Ibu perkenalan lah. Perkenalkan nama Ibu Kalisa saja.
Ibu berasal dari Tanjung. Nah, sudah Ibu perkenalan, Ibu absen dulu lah, gantian lah. Sebutkan Bu Hentian asalnya dari mana. Iya, Bu. Pertama, Ahmad Syihab Badi. Hadir, Bu. Asalnya di mana? Asalun dari Tanah Bumbu, Ibu. Oke. Anissa Mardatila. Ada Bu, calon dari Kebut. Oke. Lili. Ada Bu, Oke. Asalnya mulai mana, Li? dari Kaltim Bu. Oke. Yang terakhir Hafijah Tunisa ada. Hadir, Bu. Oke, asal mulai mana? Asal dari Barabai. Oke. Oke, kita sudah perkenalan lah. Oke, selanjutnya sebelum Ibu sampaikan, hari ini kita akan membahas tentang pembulian. Apa itu makna bully? Habis itu kenapa orang-orang bisa jadi pebuli itu nah. Habis itu yang ketiga, bagaimana cara kita menyikapi pembulian. Oke lah, tunggu Ibu bagikan dulu PPT-nya. Nggih, Bu. Ibu maaf, ulun bagikan lewat laptop aja lah pula. Oh iya, atau share ke Ibu aja PowerPoint-nya. Iya Kak Bu, nggih ulun ulun kirim ke pian. Oh iya, kirim di grup aja gen apa. Udah Bu. Ada lah Bu. Nah, ada sebelum proses. Lanjut aja kan sambil menyapa peserta didiknya lah. Itu bukan kan. Suaranya Halisa. Maaf Ibu. Oke, sebelumnya di sini sebelum kita masuk dalam materi hari ini, kalian di sini nih tahulah apa arti bully dulu. Anissa, Ya Ibu, tahulah arti bully itu apa? bully itu tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga korban tubuh merasa tertekan, trauma, dan bahkan tidak berdaya. Iya. Siapa lagi hendak menjelaskan apa itu bully dulu sebelum Ibu jelaskan apa itu bully? Ulun, Bu. Ada? Ulun, Bu. Oke, siap. Kalau sepengetahuan ulun, Bu, bully ini seperti mencari kekurangan orang untuk bahan tertawaan, Bu.
Ya, bujur. Udah, itu aja. Nggih, Bu. Oke, lanjut. Ibu jelaskan apa itu bully. Bully itu, bully itu adalah perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal ataupun secara fisik di dunia maya ataupun di dunia nyata. Perundungan itu juga bisa membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan secara perorangan ataupun dalam bentuk kelompok. Nah, maksudnya di sini kita tuh walaupun kita membuli orang tuh pasti akibatnya pasti menyakiti orang tuh. Nah, habis tuh misalnya kita menyakiti orang tuh pasti jangka bisa jadi apa ya, trauma bagi orang tersebut. Nah, di sini nih adalah yang suah jadi pelaku ataupun jadi korban bullying. Ada Pernah, Alhamdulillah, Bu. alhamdulillah belum, Ada, Bu. Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah belum, Bu. baik Ada. baik ya anak ibu tuh berarti ayo ja. Oke, se- sebelum ibu lanjut ke materi selanjutnya, ibu nanya, kenapa kenapa ya seseorang tuh bisa jadi pelaku pembulian? Ada yang tahu lah kenapa orang tuh bisa jadi pelaku pembulian? Sebab-sebabnya apa? Ada yang tahu? Mungkin karena dulu pernah dibully juga, Bu. Bujur, apa ada lagi? Ada kah? Eja, ibu lanjutkanlah. Materi yang kedua, apa saja Nggih, Bu. faktor yang menyebabkan orang melakukan pembulian? Yang pertama, kayak ya sihat tadi, korban bullying. Bisa jadinya dulu jadi korban bully di sekolahnya. Nah, pas di tempat lain, ia merasa berkuasa, akhirnya ia membuli orang. Itu. Yang kedua, mempunyai masalah. Bisa aja orang tuh mempunyai masalah loh di rumahnya atau apa, habis itu ia melampiaskannya ke orang lain. Gitu. Yang ketiga, kurangnya perhatian. Nah, salah satu faktor orang jadi pelaku bullying adalah karena kurangnya perhatian. Kira-kira misalnya di rumah, ini anak broken home. Habis itu, ini hendak mendapatkan perhatian dari orang lain, ya dengan cara membuli. Nah, itu. Yang keempat, mendatangkan keuntungan. Mendatangkan keuntungan ini maksudnya kan misalnya kita jadi pelaku pembulian ya. Nah, misalnya ibu jadi pelaku pembulian. Ibu tuh biasanya pasti kayak misalnya kita di tempat-tempat umum, ibu tuh memalak lah macam-macam. Nah, itu untungnya tuh ya segan si pembuli, untungnya tuh ya ini dapat duit gitu. Yang kelima yaitu rasa iri. Nah, bisa jadi orang yang membuli itu mempunyai rasa iri kepada orang yang dibulinya kayak itulah. Misalnya yang dibulinya tuh bisa lebih bungas padanya kayak itu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Insya Allah paham, Bu. Ada kah? Oke. Nggih, Bu. Insya Allah. Selanjutnya, bagaimana cara menyikapi pembulian? Tunjukkan prestasi yang kita miliki. Misalnya kita tuh dibully, kita tuh tunjukkan bulan ini yang dibully itu, nah bahwa yang dibully itu kan bisa apa-apa selain membully kita. Yang padahal yang kita yang dibully itu harap misalnya kita juara matematika macam-macam, buktikan kayak itu aja. Jangan balas membuli kalah. Yang kedua, jalin pertemanan dengan banyak orang. Nah, salah satu cara agar kita terhindar dari pembulian, kita tuh banyak bisi kawan. Misalnya, berhentian tuh banyak bisi kawan kok. Insya Allah terhindar tuh dari terhindar dari pembulian. Soalnya berhentian kawan, banyak yang membela kayak itu. Nah, yang ketiga, tumbuhkan rasa percaya diri. Misalnya kita dibully lah, kita jangan takutan kayak itu, kita harus pede. Kenapa tuh kita sahabat kayaknya, kenapa ya kamu membuli aku, kenapa kamu iri kah kayak itu. Nah, jadinya merasa apa ya, merasa takutan juga kayak itu lan kita kayak itu. Habis itu yang keempat, jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses. Paham lo yang keempat nih? Sampai sini dulu ada yang bertakung kah lan ibu? Ulun, Bu. Ada dah. Oke, siap. Apa? Jadi misalnya ulun betakun, Bu,
Menurut Pian yang harus berperan aktif juga untuk memutus rantai turun-temurun pembulian ini siapa ya, Bu? Dari misalnya di sekolah, Bu. Misalnya di sekolah lah. Misalnya di sekolah, Nggih. otomatis kita ke diri kita seorang dulu. Habis itu misalnya kita memutuskannya tuh kayak apa ya? Dengan cara kita tuh terbuka dengan satu sama lain antara kakak kelas dan adik kelas tuh. Nah, kita jangan ada rasa kayak gengsi, kayak rasa oh aku kayak kakak kelas tuh, nah merasa oh aku nih berkuasa, oh aku nih harapnya apa kayak itu. Nah, jangan ada rasa kayak itu. Kita tuh harus pokoknya kita tuh komunikasi kita tuh harus terbuka, harus baik, saling menjaga hubungan gitu. Paham? Nggih, Ibu. Pak, terima kasih banyak, Ibu. Oke, Ibu lanjutkanlah. Yang kelima, jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Poin kelima tadi sama kayak poin yang ketiga. Yang keenam, laporkan pada pihak yang berwenang. Nah, misalnya pelaku pembulian itu nah sudah sampai menyakiti kita kayak sampai fisik itu tuh nah itu sudah kada baik lagi tuh, kita harus melaporkan kepada yang berwenang. Misalnya di sekolah kita harus laporkan kepada guru PK dulu, habis itu lah atau orang tua kita. Misalnya kada juga kita laporkan kepada pihak yang kayak misalnya kepolisian, soalnya kan dia sudah menyerang kita secara fisik. Oke, di sini ada yang bertanya lah. Nggih, Bu. Ada selain Sihab, yang lainnya mana? Lili. Alhamdulillah paham, Bu. Oke, Anissa, dia yang bertakun. Tidak ada, Bu. Insya Allah tidak. Paham berkataan lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ulun paham, Bu. Oke, selanjutnya lah. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu pada dulu Bu Empian. Jangan sekali-sekali kita jadi pelaku pembulian lah. Soalnya misalnya kita jadi pelaku pembulian, dampak terhadap korban tuh bisa sampai sampai masa depannya tuh. Nah, misalnya bisa jadi trauma, kasihan loh inya. Kita balikan karena keadaan kita tuh nah jadi si korban, otomatis Pak emang juga kita sanggup dibully kayak lah. Pokoknya di sini mudahan anaknya baik-baik aja. Jangan sampai jadi pelaku pembulian lah. Oke. Iya, amin. Sebelum tutup, maaf atas segala salah hilap, atas salah hilap Ibu. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Lisa sudah selesailah praktek jurnal rasikal. Selanjutnya kita persilahkan kepada Ibu Lili, ya dipersilahkan. Izin Ibu, ulun pamit Ibu. Oh ya, ya siap. Nggih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Sihab. Sudah ada lah tadi tuh Bu. Saya mempresentasikan. Ada tadi Li Ai. Oh, ada kan? Ada. Kira kan ada masuk tadi. Tapi ini muka ulun kira kelihatan boy misalnya Kelihatan jadi ai wadahku Kalau Maika. tampilan kami
Silakan aja. Oh, kelihatan kah? Oh, ini. Bisa jadi mulai Lili sambil Oh iya. menyapa masuk materi. Suara. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai konseling bimbingan klasikal ini, mari kita berdoa sama-sama dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah kenal dengan Ibu? Belum Ibu. Belum, Bu. Jadi Ibu perkenalkan dulu lah, nama Ibu Lili Rahmawati, asal dari Kalimantan Timur. Nah, di sini Ibu ingin mengabsen dulu, apakah kalian itu hadir? Khalisa Ajijah, Ada Ibu. Anissa Mardatilah, Ada Ibu. Hafizatun Nisa. Hadir, Ibu. Oh ya, hadir semua ya. Apakah kalian, apa kabar kalian ini? Bagaimana Alhamdulillah kabar baik kalian? Ibu. Alhamdulillah, baiklah. Sudah makan kah? Alhamdulillah sudah. Belum. Ya, jadi di sini Bu ingin membahas tentang Ibu ingin mengadakan bimbingan konseling. Nah, jadi untuk topik layanannya meningkatkan konsentrasi belajar. Untuk waktunya 15 menit. Nah, selanjutnya tapi kalian tahu lah bimbingan klasikal itu apa? Belum Bu. Belum lah. Nah, jadi bimbingan klasikal itu adalah program yang dirancang menuntut guru bimbingan konseling untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas. Nah, kayak gini sudah untuk apa namanya? Berkontak langsung kita. Oh, inggih Bu. Jadi ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan PPT Ibu lah tentang meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, sebelumnya kalian tahu lah meningkatkan konsentrasi belajar itu apa? Khalisa Ajijah? Pon. Tahu lah meningkatkan konsentrasi belajar itu apa? Ya. Supaya kita fokus lah Bu dalam belajar. Lebih terarah kayak itu Bu. Anissa Mardatilah, inggih, bujur. Anissa Mardatilah. Ya, Bu. Apa itu konsentrasi belajar? Sama kayak Khalisa Azizah tadi, Bu. Itu tuh supaya kita fokus dalam belajar. Oh, ya. Terus Benar. Jadi Ibu bacakanlah. Konsentrasi merupakan pemusatan perhatian atau pikiran pada sesuatu hal. Sedangkan belajar adalah suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktek atau pengalaman tertentu. Sedangkan konsentrasi belajar adalah pemusatan perhatian dalam proses perubahan tingkah laku dalam bentuk penggunaan dan penilaian terhadap sikap dan nilai
pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai bidang studi. Nah, jadi untuk pemusatan perhatiannya jadinya fokus di satu hal itu aja. Nah, adapun faktor kesulitan konsentrasi biasanya lemah minat dalam motivasi pada pembelajaran, perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan juga biasa dendam. Yang ketiga, suasana lingkungan belajar yang berisik dan berantakan. Jadi kalau buat belajar tuh kada kawa kita yang berisik dan yang berantakan tuh, jadi kan kayak kada fokus gitu nah. Ini nah kena berantakan, belum dibersihi ya loh. Jadi kita harus membersihkan dulu hanyar kita belajar supaya mengkondisikan lingkungan kita tuh jadi bagus. Nah, ada ya pun yang keempat, tidak memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik. Nah, kita perlu tahu bagaimana nih kita cara yang belajar dengan baik. Entah itu misalnya yang kadang menyetel lagu kah, cara-cara belajarnya. Ada yang cara belajarnya tuh yang hening. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana cara belajar kita. Nah, untuk di sini Ibu akan menanyakan Anissa Mardatilah, untuk cara belajarnya gimana? Kalau Anaknya kayak apa? yang tenang, Bu. Oh, tenang lah. Malam. Hafizatun Nisa, Pang. Kalau ulun sambil mendengarkan musik, Bu. Oh iya, Kalisa Ajijah. Ulun sama kayak Pijatun tadi sambil dengarkan musik, Bu Ai. Oh iya, baguslah. Kayak gitu, sudah ada cara-cara untuk belajar yang baik. Nah, di sini ada tips konsentrasi belajar, yaitu pilih tempat duduk yang nyaman, kondisi perut jangan lapar dan jangan kekenyangan, istirahat yang cukup, pilih waktu dan gaya belajar yang paling pas untuk kamu. Nah, atur dan beri batasan waktu belajar untuk, nah, jadi belajar tuh ada batasannya, jangan belajar terus. Nanti kan ibaratnya, membuat pikiran tuh tertekan, jadi adalah repressingnya, jadi kayak istirahat dulu pikiran, nah kayak gitu. Sampai di sini ada pertanyaan lah. Alhamdulillah kadeda, Bu. Alhamdulillah, Bu. keadaan tinggi, berarti cukup jelas. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas materi yang lebih menarik untuk kalian dan yang dapat ya selanjutnya Ibu akan nanti untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas yang lebih menarik lagi pembahasannya dan dapat kalian pahami. Untuk ini sekian dulu lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih Ibu Lili. Sekarang kita lanjutkan ke siapa tadi? Anissa ya. Nisa ya, Ibu Nisa. Ini Bu, izin share. Iya. Anissa. Etika pergaulan dengan teman sebaya kah? Ini Bu. Oh iya. Silahkan dibuka dulu lah.
Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah. Sehat Ibu. Sebelumnya di sini sudah ada yang kenal dengan Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Ada Bu Ai. Baik, perkenalkan nama Ibu Hafizatun Nisa, asal Ibu dari Barabai. Sebelum kita mulai bimbingan klasikal hari ini, Ibu akan mempresentasi kalian semua ya. Yang pertama, Anissa Mardarilah, Ada, Bu. Khalisa Ajijah, Ada Ibu. Lili Rahmawati. Hadir, Ibu. Alhamdulillah hadir semuanya. Sebelumnya di sini ada yang tahu lah apa itu pergaulan yang baik dengan teman sebaya? Anissa, tahu? Ulun kada tahu Bu Ai. Belum tahu, Bu. Baik, di sini kan Ibu jelaskan ya. Apa itu pergaulan yang baik dengan teman sebaya? Etika pergaulan itu yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik itu norma agama, adat, maupun hukum. Untuk etika sendiri, etika merupakan sikap sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Kita semua manusia ini kan disebut sebagai makhluk sosial yang makhluk individu. Jadi kita semua walaupun mementingkan kebutuhan kita pribadi lebih dulu, kita tetap memerlukan individu lainnya. Sedangkan untuk pergaulan remaja sendiri adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya. Kelompok sebaya ini dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif. Nah, pengaruh negatif ini maksudnya bahwa kelompok teman sebaya itu bisa menjadi racun bagi perkembangan remaja, yaitu apabila perilaku anggotanya tidak dilandasi dengan moral. Paham dulu sampai di sini? Paham, Ibu. Kalau gitu kita lanjut ke bentuk-bentuk pergaulan remaja ya. Nah, di sini ada yang pertama pergaulan persahabatan. Di mana pergaulan ini sifat hubungannya itu hanya sebatas pertemanan yang didasari adanya kesamaan di antara mereka, seperti hobi, tempat tinggal, pekerjaan, dan latar belakang situasi ekonominya. Terus yang kedua, pergaulan percintaan. Nah, di mana saat ini remaja mulai berminat atau menaruh perhatian pada lawan jenisnya. Keinginannya tuh untuk menjalin hubungan mulai ada. Nah, hal tersebut tuh merupakan fitrah manusiawi bagi setiap manusia. Jadi kita di sini tinggal mengetahui cara mengendalikan perasaan tersebut supaya tidak melanggar dengan norma yang ada di masyarakat. Paham? Paham Ibu. Alhamdulillah. Kalau begitu lanjut ke cara membina hubungan yang baik ya.
Itu pertama kita harus belajar menghargai seseorang. Nah, pada dasarnya kan orang tuh ingin dihargai. Jadi, supaya kita dapat dihargai orang lain, kita pun harus menghargai orang lain. Terus yang kedua, belajar menghormati. Setiap orang selalu ingin dihormati. Oleh karena itu, janganlah kita menghormati orang lain karena ia kebetulan punya pangkat atau kedudukan. Kita perlu menghormati orang lain, bahkan orang yang seumuran dengan kita. Bila kita melihat orang lain tersebut melakukan sesuatu yang baik, dengan kata lain, ciptakan suasana saling menghormati di antara kita. Ketiga, mempunyai sikap mau mengerti. Nah, sikap mau mengerti keadaan orang lain pada dasarnya merupakan perbuatan sangat terpuji. Sebab orang mempunyai sikap mau mengerti keadaan orang lain ini membutuhkan kesadaran yang harus ditumbuhkan dari dalam hati nurani yang terdalam. Oleh karena itu, dalam membina hubungan yang baik, sudah seharusnya kita mau mengerti keadaan orang lain tanpa pandang bulu. Nah, yang keempat, memberikan pujian. Bila kita melihat teman kita berprestasi suatu bidang, apapun karena hasil yang keren dan jujur, maka sebaiknya pujian terhadap teman kita tersebut. Sebab pemberian pujian yang sesuai dengan keadaannya, artinya tanpa dibuat-buat, akan memberikan pengaruh positif bagi teman kita. Meskipun pujian yang diberikan hanya dalam bentuk pujian kecil, oleh karena itu, dalam rangka membina hubungan yang baik sesama teman. Yang kelima, mau memberikan motivasi. Nah, perjalanan hidup seseorang kan pasti ada aja rintangannya. Nah, artinya ada kalanya ia mengalami masalah seperti patah semangat, putus asa, dan lainnya. Sehingga ia kehilangan semangat. Nah, bila kita mempunyai teman yang mengalami hal demikian, maka sebagai teman yang baik, tentunya kita harus memberikan motivasi sehingga teman kita tadi tumbuh kembali rasa percaya dirinya. Nah, yang keenam, tidak bercanda keterlaluan. Nah, kalau kita bercanda gurau hal yang kecil mungkin tidak masalah, tetapi kalau hal yang sudah di luar batas, maka hubungan itu bisa langsung retak. Yang ketujuh, hal yang dapat menjaga persahabatan adalah menjadi pendengar yang baik dan saling menghormati satu sama lain. Hormati semua teman dan dengarkan apa yang sahabat ungkapkan. Ambil sisi positifnya sebagai kritik yang membangun. Kepribadian yang berbeda antara kita dan sahabat akan menjadi pelengkap satu sama lain, tetapi bukan berarti kita harus menceritakan segala hal kepada sahabat. Nah, yang terakhir, jangan pernah mengkhianati kepercayaan orang. Percayalah, ketika kita menghormati sebuah persahabatan, maka tidak akan mendapatkan sahabat terbaik lagi. Beri dukungan ketika sahabat kita sukses dan selalu mengagumi prestasinya. Ketika ada konflik di antara persahabatan, dapat diselesaikan dengan saling terbuka satu sama lain. Sampai sini ada yang belum paham? Paham, Bu. Alhamdulillah paham, Bu. Tapi jatuhnya terkeluar, Bu. Ya, kita tunggu dulu lah kalau masuk nanti.
Ibu, mulai mana Bu putus? Kata luar Bu. Nah, kenapa? Silahkan dilanjutkan. Itu bisa tuh diskenariokan keluar meet terus kembali lagi. Nah, bisa di ini disapa peserta didiknya lah. Maaf Bu, apa putus-putus? Ibu ini lanjut Kak Bu. Dilanjutkan aja. Jadi bisa menyampaikan mohon Iya. maaf anak-anak tadi ibu terkendala jaringan. Nah, itu bisa disampaikan. Ya maaf tadi Ibu ada gangguan sehingga hilang jaringannya. Sekarang kita lanjut ya Tinggi untuk Ibu materi yang selanjutnya. Nah, untuk materi terakhir itu adalah beberapa unsur etika yang perlu kita perhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya. Yang pertama, pilihlah teman yang berakhlak baik. Kedua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi, sehingga kita termotivasi juga untuk belajar lebih giat. Nah, yang ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam berteman. Yang keempat, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman. Kelima, solidaritas semua di antara teman, seperti solidaritas terhadap teman yang melakukan tawuran. Keenam, hindarkanlah pola perilaku yang melanggar norma. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu lu nambah takon. Ya, Misalnya tuh nah Bu, kita bisa kawan loh Bu, kawan akrab anak. Habis tuh tiba-tiba tuh nah Bu, tiba-tiba tuh di belakang kita Bu menyambati kita tanpa sepengetahuan kita loh, otomatis. Habis itu kayak apa Bu cara kita tuh nah Bu, apakah kita mah harus berteman lagi loh nih padahalnya tuh kawan akrab kita Bu, akrab benar. Kayak apa Bu caranya agar kita tuh nah bagaimana solusinya tuh nah Bu, apakah kita tetap berteman atau apa Bu? untuk Kalisa mohon maaf. Bisa lah pertanyaannya ditulis, soalnya nih kayaknya jaringannya naik turun, suaranya Iya putus-putus. Bu. Bisa lah ditulis atau diulang. Putus. Sudah. Ada pertanyaan? Hey. Diulang aja Kak Bu atau ditulis Bu? Ulang. Diulang. Okay. Misalnya lo Bu, kita bisa kawan akrab, Okay. kita misalnya lawas deh kita berkawan tuh Bu, misalnya 3-4 tahunan sudah lebih lo berkawanan. Tiba-tiba inya tuh tiba-tiba inya tuh Bu menyembati kita di belakang kita tanpa sepengetahuan kita loh, menyembati kita, bisa membukakan kita, tapi di hadapan kita kisah baik Bu. Kayak apa Bu solusinya tuh nah Bu, bagi kita yang dijahatinya kan tuh nah Bu, solusinya kayak apa Bu, bisi kawan kayak itu tuh nah harus diapain kawannya tuh nah Bu? Kawan yang seperti apa tadi? Baik apanya? Astagfirullahaladzim. Putus-putus. Misal kan inya membuli kan inya menyebati kita Bu di belakang kita Bu tanpa sepengetahuan kita. Nah, habis tuh cara kita tuh nah Bu, solusinya kita apakan tuh nah Bu, kita kawan nikah atau apa Bu? Atau kenapa tuh nah kayak apa Bu, kayak kita menanggapi isi kawan kayak itu? Kita bisa kawan yang inilah kalau pertanyaannya, kita bisa kawan yang kawannya itu pembuli, jadi kita tetap
berteman dengan dia atau kade? Iyalah gitu pertanyaannya. Kawannya tuh kan membuli Bu Ai, menyambati kita di belakang. Oh, kayak di belakang kita tuh kayak menyambati, misalnya Kalisa bisa temannya tuh menyambati Kalisa di belakang Kalisa. Jadi munafik Gitu. Bu Ai. Tinggi. Kalau menurut Ibu, kita berteman. Kan yang kita tidak suka itu sifatnya, bukan orangnya. Jadi, kayak apa kita menyikapinya, kita beritahu baik-baik. Memberitahu pun jangan yang di banyak orang, kayak misalnya itu Kalisa dan sama Kalisa tuh bicara berdua, mengungkapkan kalau aku kok disuka yang kayak gini, atau apa gitu yang kurang. Jadi sifatnya itu yang Kalisa rasa kurang baik, kita bicarakan dengan teman Kalisa tersebut. Nah, semoga temannya itu mulai membuka pikirannya dan mulai merubah sifatnya. Paham Kalisa? Paham Ibu, Itu makasih. jelas suara Ibu jelas lah. Jelas Bu Ai. Soalnya suara Kalisa putus-putus di sini. Jelas. Ada lagi yang bertanya selain Kalisa? Kalau Kak Dede, Ibu tutup dulu ya pertemuan kita hari ini. Untuk menutup pertemuan hari ini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita persilahkan kepada Ibu Anissa. Langsung aja kan Bu? Langsung aja disapa dulu, baru nanti Ibu share PPT-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Baik Ibu, alhamdulillah. 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 Belum mulai, Alhamdulillah. marilah sama berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ini Rahmawati. Hadir Ibu. Khalisa Azizah. Ada Ibu. Hafizatun Nisa. Hadir Ibu. Oke, lengkap semua. Sebelumnya ada yang kenal kalau Ibu? Belum Ibu. Oke, jadi perkenalkan nama Ibu Anissa Mardatillah, asal Ibu dari Gambut. Jadi di sini Ibu akan masuk materi ya. Ibu mau tanya dulu nih. Kalian tahu apa itu self love? Mencintai diri sendiri lah Bu. Ya, betul. Ada lagi? Sama saja Bu, mencintai diri sendiri. Oh iya, baik. Ibu jelaskan mengenai definisi self love. Self love menurut Kosaba 2012 adalah kondisi ketika kita dapat menghargai diri sendiri dengan cara mengapresiasi diri saat kita mampu mengambil keputusan dalam perkembangan spiritual,
fisik dan juga psikologis. Contohnya, saat kamu sudah berhasil menerima kekurangan dan kelebihanmu, fokus terhadap tujuan hidup yang kamu miliki. Mereka yang tidak memiliki self-love akan terus merasa tidak aman dan insecure, merasa dirinya tuh selalu aja kekurangan, kadang punya kelebihan. Padahal kan dalam diri manusia sudah ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Orang yang memiliki self-love berbeda dengan orang yang narsisisme, di mana narsisisme ini merupakan suatu perilaku orang yang mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Mereka tuh cenderung egois dan menganggap dirinya yang paling benar. Ia tuh merasa paling benar daripada orang lain. Nah, begitu. Sampai sini paham? Tinggi Bu, paham. Oke, kita next ke selanjutnya, yaitu manfaat dari self-love. Ada 4 manfaat dari self-love. Yang pertama, mendapat kebahagiaan ekstra dalam hidup. Ketika kita berhasil mencintai diri kita sendiri dan mencintai orang lain, maka orang yang ada di sekitar kita pun akan kembali mencintai kita dengan setulus hatinya. Manfaat yang kedua yaitu membuat semakin pede dalam hal apapun. Nah, jadi self-love itu penting karena bisa membuat kita semakin pede dalam hal apapun. Jadi rasa percaya diri itu muncul dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Sekuat apapun orang lain menyuarakan kalau kamu pintar, cantik, dan istimewa, kalau kamu sendiri saja tidak percaya akan hal itu, maka itu hasilnya akan nihil. Yang ketiga, mau menerima diri sendiri apa adanya. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi jangan pernah menjadikan kekurangan sebagai penghambat dalam segala hal, terutama dalam meningkatkan kualitas diri. Dengan kekurangan itulah, kita harus mampu belajar menerima diri kita apa adanya. Ketika kita mengetahui letak kelemahan, maka kita harus berusaha menemukan kelebihan yang kita miliki. Bahkan kita menjadikan kelemahan itu sebagai kekuatan baru untuk kita melangkah ke depan. Nah, yang keempat yaitu akan dikelilingi energi positif. Ketika kita berhasil mencintai diri kita sendiri, pola pikir kita terhadap hal-hal yang ada di sekitar akan ikut berubah menjadi lebih positif. Sampai sini paham? Paham Ibu. Ya, paham. Oke, baik. Next, cara untuk mencintai diri kita seutuhnya. Di sini ada 5 cara untuk mencintai diri. Yang pertama, memaafkan kesalahan dan selalu bersyukur. Memaafkan kesalahan diri sendiri itu penting. Dengan memaafkan diri sendiri itu adalah proses sedikit demi sedikit kita percaya bahwa kita sudah benar-benar melakukan yang terbaik. Dan selalu bersyukur itu penting atas semua hal. Jangan selalu melihat ke atas. Cobalah sesekali atau ya menengok ke bawah. Jangan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena masih ada orang yang lebih menderita lah dibanding kita. Dan jadikan ini sebagai pengingat untuk kita selalu bersyukur atas apa yang kita miliki sekarang. Yang kedua, utamakan diri Anda. Mengutamakan diri sendiri terlebih dahulu memang terdengar egois. Namun, ketika kita memiliki kebiasaan mengutamakan orang lain secara berlebihan, nah itu bisa melukai mental dan emosional kita. Ingat bahwa ada saatnya kita tuh mendahulukan orang lain. Karena kan manusia itu pada intinya, pada hakikatnya memiliki rasa empati.
Terus yang ketiga, kenali kekuatan diri. Menyadari kekuatan diri merupakan salah satu dasar membangun rasa percaya diri. Dengan kita mengenali kekuatan yang ada pada diri kita, itu adalah salah satu cara untuk kita mencintai diri sendiri. Yang keempat, lakukan hal yang Anda sukai. Jadi salah satu cara mencintai diri sendiri itu ya dengan melakukan hal yang disukai. Coba nih cari tahu hal apa sih yang bisa membuat kita tuh merasa jauh lebih baik. Lakukan hal yang memang benar-benar akan membuat kita tuh senang. Misal nih, menuangkan hobi kita, menulis puisi, melukis, mendengarkan musik, misalnya shopping. Dengan begitu, kita tuh telah melakukan satu langkah untuk mencintai diri sendiri. Dan yang terakhir, menjauh dari orang-orang yang berpengaruh buruk terhadap diri kita. Dalam kehidupan kan pasti kita tuh selalu berada pada lingkungan yang baik. Dan dalam kehidupan itu pasti kita tuh tidak selalu berada di lingkungan yang baik. Dan kita tuh pasti menemui orang-orang yang memberikan pengaruh buruk ke diri kita. Atau memberikan pengaruh negatif ke diri kita. Bisa dari teman, bahkan keluarga mungkin. Nah, hal ini tuh bisa menghambat kita untuk tidak mencintai diri kita. Sebisa mungkin kita tuh menghindarlah dari orang yang seperti itu. Atau jangan bertemu lah dengan orang yang seperti itu yang memberikan pengaruh buruk, memberikan pengaruh negatif ke diri kita. Nah, sampai sini paham? Baik, sekarang Paham, coba ada Ibu. cerita. Ada yang ingin ditanyakan kah? Terlebih dahulu. Ingin bertanya, Ibu. Ya, silahkan. Jadi, Bu, misalnya kita nih mempunyai teman lah, Bu, terus itu kayak menjatuhkan kita. Jadi kayak apa kita untuk mencintai diri kita sendiri, nah, Bu, kayak misalnya kayak lingkungan itu kayak lingkungan pertemanannya itu kayak buruk gitu, nah, Bu. Jadi kita berusaha untuk menjauhi lingkungan itu kayak gitu, nah, Bu. Kan misalnya kita menjauh kan, Bu, memutus tali persaudaraan, Bu, kayak apa? Untuk tidak memutus tali persaudaraan saja, Bu Ai. Iya. Jadi pasti ada kan orang yang seperti itu yang ibaratnya tuh maolah kita insecure atau inya tuh dekat lawan kita, berteman dengan kita, ada mungkin kita menjauhi gitu kan lo. Tapi kita tuh berusaha untuk tidak terlalu lah mendekat ke inya kayak itu nah. Mungkin ibaratnya tuh jaga jarak lah. Karena kan inya tuh bisa memberikan pengaruh negatif ke kita. Tapi bukan untuk memutus hubungan ya, untuk memutus silaturahmi tidak. Tapi kita berusaha untuk mencari teman tuh yang memberikan pengaruh positif. Tapi kalau kita bisa menyaring atau gimana ya, untuk tidak, kalau inya tuh memberikan pengaruh negatif ke kita, nah kita tuh bisa tidak mengikuti perilaku buruknya, bisa lah menyaring ibaratnya kayak itu. Nah ya kan apa-apa sih untuk berteman, tapi kan tahu kalau yang dikerjakannya nih tidak baik, ya jangan diikuti. Nah kayak gitu. Apakah bisa dipahami, Lili? Tinggi, Bu, bisa dipahami. Oke, makasih juga. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kada ada, Ibu. Oke, kalau tidak ada, di sini dalam PPT ada sebuah surah
yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu surah Ar-Rahman ayat ke-13. Allah terus mengingatkan kita tentang sebuah statement sederhana, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang artinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Nah, pada ayat 13 surah Ar-Rahman tersebut, sudah cukup menjadi fondasi utama cara self-love, yang dimana bersyukur dan menyadari segala anugerah dari Allah merupakan satu landasan self-love yang paling powerful. Nah, itulah paparan singkat dari Ibu. Semoga bisa dipahami ya, dan Tinggi. bermanfaat. Amin, Bu. Sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Salah hilap mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah tuntas lah untuk praktek bimbingan klasikal. Nah, alhamdulillah ternyata kan bisa aja dilaksanakan lah. Nah, jadi untuk komentar nanti Ibu share di grup WhatsApp ya. Namun secara umumnya jelas ketika kita melaksanakan bimbingan klasikal, kalau dulu kan memang POP BK adalah informasi. Kalau sekarang BK komprehensif jadi layanan dasar. Salah satunya itu dengan bimbingan klasikal, pemberian layanan satu kelas lah. Jadi kalau offline kan memang tatap muka. Nah, tapi kalau medsos ya dengan aplikasi apapun ya. Jadi sebagaimana di RPL kan memang ada tahap awal, tahap inti, ada penutup. Nah, dan secara umum tadi sudah dilaksanakan lah. Jadi antara tahap awal ke tahap inti itu kan memang ada transisi lah. Jadi bisa juga tadi kan sudah ada yang absen doa, kemudian menanyakan apakah siap menerima materi. Nah, itu akhirnya masuk ke inti, kemudian terakhir penutup. Nah, ya demikian untuk pertemuan kali ini. Ya, terima kasih banyak. Sampai bertemu nanti praktek kedua di bimbingan kelompok ya. Nah, bimbingan kelompok praktek kedua. Ya, kita akhiri bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.